Tuhanku, bila ku mengagumi, haleluya, semesta alam hasil karya Tuhan. Amin, haleluya. Bintang dan guru semua menjadi, haleluya, pertanda maha kuasa ciptaan Tuhan. Amin, haleluya. Kami jika besar-Mu Tuhan, sungguh maha besar, haleluya, Kau Allahku. Amin, haleluya. Kami jika besar-Mu, haleluya, sungguh maha besar, haleluya, Kau Tuhanku. Amin, haleluya. Saat Tuhan akan datang kembali, amin, haleluya. Oh, betapa suka citalah hatiku, amin, haleluya. Tuhan adalah maha besar dan maha dahsyat. Semua Engkau ciptakan yang begitu sempurna. Amin, haleluya. Kami jika besar-Mu, amin, haleluya, sungguh besar, amin, haleluya, Kau Tuhanku. Amin, haleluya. Kami jika besar-Mu, amin, haleluya, sungguh besar, haleluya, Kau Tuhanku, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah, amin, kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Kami jika besar-Mu, amin, haleluya, sungguh besar, ajaib Engkau Bapa, oh dahsyat Engkau Bapa, haleluya. Kami jika besar-Mu, haleluya, sungguh mulia, agung dan dahsyat Kau Tuhanku, haleluya. Oh my God, when I know some wonder, hallelujah, consider all the work Thy hands have made. Amen, hallelujah. I see the star, I hear the rolling thunder.
hallelujah. Thy powder of the universe displayed. Amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to thee. Hallelujah. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to thee. Hallelujah. How great thou art, hallelujah. How great thou art. Yesaya pasal 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkannya bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Haleluya. Oh semuanya Bapa, Engkau yang menciptakan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sungguh ajaib dahsyat, agung mulia. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sungguh ajaib, agung mulia, Kau Tuhanku. Sucikan hati kami Bapa, kuduskan mulut hamba-Mu. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, akan menuntun kami di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kuduskan hati kami dan ampuni dosa kami. Segala kekilafan, kesalahan kami ampun Tuhan. Sucikan hidupku, layakkan hidup kami hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Roh Kudus, pimpin hidup hamba-Mu dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih keselamatan-Mu yang besar. Sungguh besar, haleluya, kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa untuk baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 18 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengizinkan kita bernafas, yang mengizinkan kita untuk hidup sampai detik ini. Itu karena kuasa Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, semuanya Tuhan ciptakan. Termasuk nafas kita bisa sehat sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai suatu hari kita berjumpa, suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari puji Tuhan, kita baca kembali ke Perjanjian Lama. Kalau pagi hari kita baca Perjanjian Lama, saat ini puji Tuhan, kemarin kita baca surat Raja-Raja pasal 3, sekarang pasal yang keempat dari ayat 1 sampai 34, demikian firman Tuhan. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Asaria bin Sadok menjadi imam,
Horef dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Sadok dan Abiatar menjadi imam, Asarya bin Natan mengawasi para kepala daerah, Sabud bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja, Ahisar menjadi kepala istana, Ahodinaram bin Abda menjadi kepala Rodi, Salomo menjadi 12 orang kepada kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja, dan seisi istananya adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, bin Deker di Makas, di Saalbim, di Bet-Semes dan Elon, Bet-Hanan, Ben-Hesed di Aerobot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Bin Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafet binti Salomo menjadi istrinya. Bana bin Hailud memegang tanah Megiddo dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan, di sebelah hilir Yisrael, dari Bet-Sean sampai Ebel Hemolah Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben Geber di Ramot Gilead, si wilayah ialah Hamor Yair yang di Gilead. Yair ialah anak manusia, juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinabdab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Bet-Semas. Selanjutnya Baana bin Husai di Asir dan di Alot. Lalu Yosafat bin Parwa di Isakar, dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sion raja orang Amori, dan tanah Ok raja Basan, dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut, mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi, dan ganggang piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tepsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai bersebah seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo, serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi suatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda CTG di bawah mereka tempat yang semestinya masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Ayat 34 terakhir. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Marilah kita mau setia baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena Tuhanlah yang mengukuhkan, Tuhan yang mengangkat segala-galanya. Kalau kita baca firman Tuhan tadi saya bacakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kenapa selalu saya baca ini? Itu tertulis dalam 1 Tawarit pasal 29 ayat 11, 12, 13. Karena hanya dialah Yesus Kristus Tuhan, pencipta langit dan bumi.
yang menciptakan segala-galanya. Begitu kagum kita akan kebesaran Tuhan. Dan kalau kita lihat nih, Raja Salomo adalah raja satu-satunya raja bangsa Israel yang mencapai keemasannya, yang jayanya luar biasa, yang berkatnya luar biasa, sehingga sampai satu-satunya raja, dan mungkin satu-satunya mungkin ya, selain Adam maksud saya, ya selain Adam ya. Saya yakin Adam juga pada waktu diciptakan di Taman Eden, ya bisa berkomunikasi dengan binatang, itu mungkin, tapi tidak tertulis dalam Alkitab, saudara. Tapi yang dalam Alkitab tertulis Raja Salomo. Sampai di ayat 33 dikatakan, ia bersaja tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan. Sampai dia bisa berkomunikasi. Dia luas, hikmatnya dahsyat dan ajaib. Sampai dikatakan di ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di belut. Jadi artinya kita bisa belajar di sini, semuanya bersumber datang dari Tuhan. Termasuk saudara bersama saya bisa aktif melayani pekerjaan Tuhan. Saya bisa terus setia sama Tuhan sampai detik ini. Itu karena kebesaran Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kita belajar. Marilah kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Hormati Tuhan, saudara. Saya hormat dan takut kepada Tuhan. Biarpun kita baca ayat yang panjang, ya kadang-kadang membuat kita bingung. Tapi satu hal, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Yang penting kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau hormat sama Tuhan. Kalau kita tidak hormat sama Tuhan, kapan lagi, saudara? Dia satu-satu yang menciptakan kita. Dia memberikan nafas. Semua nafas manusia ada di dalam tangannya. Seperti di dalam ayat 12 ayat 10. Coba ini. Saya mau baca, saudara. Semua bersumber datang dari Tuhan, saudara. Membuat kita takut sama Tuhan. Mumpung kita ada kesempatan, saudara. Biar senantiasa hidup ini untuk Tuhan. Ayat 12 ayat 10 dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Kita semua diciptakan sama Tuhan. Dia mengokohkan. Dia juga akan merontokkan, saudara, firman Tuhan tadi. Ya, di ayat 12. Dalam tanganmu lah kekuatan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Semua ciptaan Tuhan. Termasuk Tuhan yang membuat kaya miskin. Itu Tuhan yang punya. Tuhan yang bikin. Coba saya lihat. Di dalam Amsal Sulaiman. Pasal 22 ayat 2. Itu semua Tuhan yang ciptakan, saudara. Coba saya mau baca. Amsal Sulaiman 22 ayat 2 dikatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semuanya ialah Tuhan. Oleh itu mari melalui firman-firman yang kita dengar, takutlah kepada Tuhan sesuai dengan pujian tadi. How great Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia menciptakan manusia, termasuk Tuhan yang menciptakan manusia. Itu tertulis, saudara, di dalam Yesaya 45 ayat 12. Saya mau baca. Maka dengan belajar firman Tuhan ini, kita takut sama Tuhan, kita hormat karena Tuhan yang membuat segala-galanya. Yesaya 45 12, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Tuhan yang atur. Contoh bumi bulat ini, saudara, gantung, saudara, tidak ada berpegang pada tali, tidak ada itu. Kalau bukan Tuhan yang atur, siapa yang atur? Semuanya Tuhan yang mengatur segala-galanya. Dan kita hormat dan takut kepada Tuhan. Termasuk bumi dengan segala isinya milik Tuhan, saudara. Coba saya mau baca lagi. Sebagai terakhir, 1 Korintus 10:26. Supaya kita nih apapun yang kita kerjakan, mari kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan begitu besar. Tuhan memberkati kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. 1 Korintus 10:26. Demikian firman Tuhan. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Amin. Oleh itu mari, biar melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita senantiasa pandang kepada Tuhan. Dia yang besar, dia yang ajaib. Kita takut sama Tuhan dan kita hormat. Dan selama kita hidup, mari kita mencinta Tuhan. Kita mau setia selagi Tuhan berikan kesempatan buat hidup kita. Saya kasih satu ayat terakhir lagi. Minta maaf ya, saya selalu dasarnya firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Supaya hidup yang kita yang sisa ini, kita tidak menuruti kehendak daging, tapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang Tuhan memelihara hidup kita. Mari senantiasa hidup ini orientasinya Tuhan, God's oriented. Jadi fokus kita kepada Tuhan.
dan segala sesuatu orientasinya kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya. Maka Tuhan memberkati. Kini hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Sebab Dia besar, Dia ajaib, Dia dahsyat dan ajaib, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kami memuji-Ka besaran-Mu, ajaib Tuhan, agung-agung, sungguh besar. Haleluya. Oh Allahku, amin, haleluya. Kami memuji-Ka besar-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, amin, haleluya. Oh Allahku, ya Allah Tuhan, Yehova Jireh, oh Tuhanku, bila aku terpesona, haleluya, menyaksikan ciptaan-Mu semua, amin, haleluya. Matahari, bulan, bintang, lautan, daratan, semuanya, haleluya, semuanya adalah ciptaan Engkau, Yesus, amin, haleluya. Kami memuji-Ka besaran-Mu, haleluya. Sungguh besar, besar, dahsyat, dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Kami takut hormat kepada Tuhan. Kami memuji-Ka besaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, 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 ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, dahsyat, agung, maha kudus, maha segala-galanya Engkau Tuhan Yesus, Bapa kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus, karena Dia yang mengokohkan dan mengadakan segala-galanya. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua diberkati Tuhan, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.